Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil hasil diskusi kami yang berjudul Pembaharuan Laporan Keuangan UMKM Donat Oma Tigana yang beranggotakan saya sendiri Amelia dengan NIM 2110321039 dan rekan saya Cindy Puspitasari dengan NIM 2110321021. Di sini ada latar belakang. UMKM juga merupakan industri kreatif yang cenderung memiliki orientasi jangka pendek dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Umumnya, pelaku UMKM tidak memiliki informasi yang terorganisir tentang kondisi keuangan, pangsa pasar, dinamika kompetisi, dan jejak rekam manajemen. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memperkaya pengetahuan dalam mengelola keuangan adalah dengan menggunakan literasi keuangan. Selanjutnya, UMKM merupakan industri kreatif yang cenderung memiliki orientasi jangka pendek dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Hal ini terlihat dari tidak adanya konsep inovasi yang berkelanjutan dan aktivitas inti bisnis yang tidak konsisten. Pada akhirnya, kinerja jangka panjang UMKM yang bergerak pada industri kreatif cenderung stagnan dan tidak terarah dengan baik. Demi meningkatkan kinerja dan keberlangsungan UMKM untuk jangka panjang, diperlukan pembentukan upaya-upaya strategis, seperti memperkaya pengetahuan pelaku UMKM tentang pengolahan keuangan dan akuntabilitas. Selanjutnya, profil usaha. Donat Oma Tigana merupakan jenis usaha kuliner yang dibangun guna memperbaiki ekonomi keluarga dan mengembangkan pengalaman Mbak Nabila yang mempunyai bakat memasak berbagai jenis kuliner. Selain itu, usaha ini dibentuk guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan donat yang enak, murah, memiliki berbagai macam varian rasa, serta kualitas yang baik. Usaha ini mulai dikembangkan pada tahun 2019 pada waktu Mbak Nabila masih duduk di bangku SMA. Mbak Nabila memilih usaha ini karena prosesnya yang cukup mudah untuk pemula bagi dia yang baru mendirikan usaha baru. Selain itu, usaha donat banyak pengusaha lain yang meminati usaha ini. Keunggulan produk donat Omah Tigana ini yaitu diolah menggunakan bahan-bahan yang berkualitas sehingga mempunyai ciri khas tersendiri. Selanjutnya, identifikasi produk. Donat adalah sejenis cake mini atau kue kering dengan bentuk yang khas, yaitu berlubang di tengah seperti cincin dan berbentuk bulat jika diisi sesuatu. Donat dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu bread donat dan cake donat. Cake donat adalah jenis donat yang dibuat dengan tepung kue dan mengembang dengan bantuan baking powder, sementara bread donat adalah donat yang dibuat dengan tepung khusus roti dan difermentasi dengan bantuan ragi. Tampilan donat pun lebih bervariasi. Jika dulu, donat tampil dengan bentuknya yang khas, yaitu bulat dengan lubang di tengah, kini donat hadir dengan bentuk bermacam-macam. Donat juga tidak hanya bertabur gula halus, tetapi hadir dengan aneka taburan olesan atau lapisan berbagai macam varian rasa. Selanjutnya, fungsi produksi. Faktor produksi dalam usaha donat Oma Tigana mencakup yang pertama, bahan baku, yaitu tepung terigu, ditambah bahan tambahan, yaitu telur, ragi, mentega, minyak goreng, pelembut kue, es batu, air, susu, bubuk, garam, gula, dan berbagai jenis varian rasa selai dan topping. Yang kedua, peralatan, yaitu mixer, cetakan donat, proofing, pengembang donat, scrub, loyang, wajan, spatula, kompor, timbangan digital, mangkok, sendok, gas, dan meja. Yang ketiga, upah tenaga kerja, yaitu imbalan yang diterima oleh pekerja dari pengusaha atau jasa yang diberikan. Yang keempat, harga jual, yaitu pada UMKM Donat Oma Tigana ini, harga jual donat per biji yaitu 3.000 sampai 8.000, tergantung ukuran serta topping donat yang dibeli. Selanjutnya, biaya produksi, yaitu biaya-biaya yang dianggap melekat pada produk meliputi biaya baik langsung maupun tidak langsung dapat didefinisikan dengan
kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Atau secara garis besar, biaya produksi ini dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead. Selanjutnya, penentuan harga produk, yaitu Dona Omatigana sudah menghitung biaya harga pokok produksi. Akan tetapi, tidak menggunakan metode apapun untuk menghitung biaya harga pokok produksi yang sesuai dengan kaidah akuntansi biaya, dan tidak memperhitungkan biaya produksi secara detail. Terdapat dua pendekatan dalam penentuan harga pokok produksi, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Di penentuan harga produk ini, costing adalah metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, baik yang berperilaku variabel maupun tetap. Sedangkan variable costing adalah metode penentuan harga pokok produksi atau HPP yang hanya memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya neraca. Neraca keuangan menampilkan sumber dana perusahaan, kewajiban, dan modal perusahaan pada periode waktu tertentu. Dari belajar membuat neraca keuangan usaha masing-masing, maka UMKM Donat Amati Gana diharapkan dapat melihat aliran kas, posisi keuangan, dan kinerja keuangan dari usaha yang mereka jalankan. Selanjutnya, laporan laba rugi. Dalam menyusun laporan laba rugi, hanya ada dua akun yang dicatat, yaitu akun pendapatan dan akun beban. Karena dilaporkan laba rugi, kita ingin melihat apakah selama satu periode perusahaan mengalami laba atau rugi. Dengan rumus total pendapatan dikurangi dengan total beban. Jika total pendapatan lebih tinggi dari total beban, maka perusahaan mendapatkan laba. Dan sebaliknya, jika total pendapatan lebih kecil dari total beban, maka perusahaan mengalami kerugian. Laba yaitu pendapatan kurang lebih biaya. Rugi yaitu pendapatan kurang lebih biaya. Laba pendapatan lebih dari biaya, rugi pendapatan kurang lebih biaya. Baik, yang selanjutnya yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan sangat diperlukan untuk mengukur hasil usaha dan perkembangan perusahaan dari waktu ke waktu, dan untuk mengetahui sudah sampai di mana perusahaan untuk mencapai tujuannya. Laporan keuangan juga merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang didapatkan untuk digunakan sebagai suatu alat komunikasi di antara data keuangan atau aktivitas dari perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Berikutnya ini yaitu laporan keuangan UMKM Donat Omah Tigana sebelum pendampingan. Di sini masih terlihat laporan tersebut belum terinci dengan jelas. Nah, di sini kami sudah mulai menyusun laporan keuangan UMKM Donat Omah Tigana yang sedikit lebih rinci dari laporan keuangan UMKM sebelumnya. Di sini ada biaya peralatan UMKM Donat Omah Tigana yang di mana total biaya peralatan yaitu 12.445.000. Berikutnya yaitu biaya penyusutan UMKM Donat Omah Tigana. Di sini sudah terlihat dengan jelas nama barang, produksi per tahun, dan nilainya. Dengan total biaya penyusutan yaitu Rp2.020.040. Berikutnya ada tabel biaya bahan baku UMKM Donat Omah Tigana. Di sini sudah kami cantumkan semua bahan-bahan baku yang digunakan untuk satu kali produksi dalam pembuatan donat Omah Tigana. Nah, untuk total biaya bahan baku per hari yaitu 381.200. Dengan total biaya bahan baku selama 30 hari atau 1 bulan yaitu 11.436.000.
Nah, di sini berikutnya yaitu tabel penentuan harga produk dalam jangka 1 bulan. Di sini biaya peralatan memiliki jumlah sebesar 12.445.500. Biaya penyusutan memiliki jumlah sebesar 2.002.040 rupiah. Yang ketiga yaitu biaya bahan baku yang berjumlah sebesar 11.436.000 dengan total 25.883.540 ribu. Jadi untuk menentukan HPP yaitu jumlah total dari biaya perawatan dan penyusutan serta bahan baku dibagi dengan harga jual. Dimana harga jualnya yang per biji yaitu 6.000. Nah, di sini kita sudah membaginya yaitu 25.883.540 dibagi 6.000 sama dengan 4.313. Di sini UMKM Donat 36 mengambil keuntungan 27% dari harga jual yang per bijinya yaitu 6.000. Berikutnya yaitu anggaran neraca. Anggaran neraca ini untuk melihat keseimbangan dari pengeluaran dan modal yang dikeluarkan oleh UMKM Donat Omatigana selama produksi berjalan. Di sini sudah terlihat anggaran neraca yaitu sejumlah 1.268.800 pada debit dan pada kredit juga sudah seimbang yaitu 1.268.800. Berikutnya yaitu laporan laba atau rugi. Di sini laporan laba atau rugi Donat Omatigana pada tanggal 30 Juni 2023 pada pendapatan penjualan yaitu sebesar 144 juta dengan total pendapatan 144 juta. Harga pokok penjualannya yaitu 25.883.540 dengan laba kotor 118, 116, 460 ribu. Beban pada beban penyusutan peralatan yaitu 2.002.040 rupiah dan beban listriknya yaitu 706.400 dengan total beban yaitu 2.708.440 rupiah. Selanjutnya untuk laba bersih yang didapatkan oleh Donat Omatigana yaitu 115.408.020 rupiah. Untuk catatan atas laporan keuangan, di sini Donat Omatigana yaitu sudah memiliki catatan atas laporan keuangan yang sudah tertera pada tabel yang sudah dicantumkan. Kemudian selanjutnya yaitu penutup. Tujuan dibangunnya usaha ini ialah mampu membuat produk berkualitas dan bermanfaat bagi konsumen serta mengembangkan makanan dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat menengah dari ke atas. Dan Donat Omatigana ini menggunakan bahan-bahan yang berkualitas sehingga mempunyai ciri khas tersendiri serta memiliki harga relatif ramah di kantong untuk semua kalangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.